sama aku, Rohimatul Zahidah. Nah, so buat kalian yang baru masuk ke channel aku, ahlan wa sahlan, welcome to my channel. Nah, di video kali ini mungkin aku bakal ngejawab dari pertanyaan teman-teman nih yang banyak nanya sih, Kak, gimana perasaan kakak pertama kali pakai cadar, atau mungkin gimana sih, Kak, respon orang tua kakak waktu kakak pakai cadar gitu. Dan banyak juga yang nanya tipsnya kalau dia mau berusaha hijrah gitu, gimana. Kak, pengen hijrah tapi takut diomongin orang. Kak, pengen hijrah tapi gak diizinin sama orang tua. Hah? Gak diizinin sama orang tua gitu. Oh, mungkin yang gak diizinin sama orang tua itu karena pakai cadarnya gitu. Kalau masalah hijrah sih, setahu aku orang tua sih mau aja ya kalau anaknya hijrah itu malah bagus gitu. Banyak ya dari teman-teman yang di luar mungkin butuh masukan atau mungkin butuh pendapat dari kita sendirilah yang mungkin udah alhamdulillah udah istiqomah pakai cadar ya. Kalau dari pendapat aku sih, kalau aku sendiri mulai dari pakai cadar itu di tahun 2012 insya Allah ya, dari tahun 2012, karena aku juga pesantren di Pondok Magetan Jawa Timur di Temboro. Itu pondoknya mayoritas semuanya sih cadaran, jadi insya Allah aku pakai gitu cadar ini dari di pondok sampai aku udah pulang gitu. Buat tanggapan orang tua sih, waktu sebelum aku pakai cadar sih mereka nggak maksain ya, mau make silahkan, mau nggak make silahkan gitu. Karena dari umi aku sendiri sih alhamdulillah udah make, karena umi aku juga alumni pesantren sana gitu lah. Tapi buat anak-anaknya tuh nggak dipaksain gitu, enaknya gitu. Dari orang tua aku juga nggak maksain gitu, tapi berhubung aku sendiri yang merasa pengen, karena termotivasi juga dari teman-teman dan orang tua dan guru-guru kalau pakai cadar itu buat perlindungan diri sendiri gitu katanya. Adalah bismillah, akhirnya aku pakai cadar itu dari kalau kelas formalnya sih ya sekitar 2 aliyah lah. Itu 2012 itu aku 2 aliyah insya Allah, seingat aku sih kalau nggak lupa. Nah, buat teman-teman yang masih nyari solusi gimana, Kak, caranya hijrah dari awal gitu, gini, jangan langsung kamu tuh pakai cadar gitu kemana-mana langsung pakai cadar, gamis, jubah besar gitu. Enggak, itu masyarakat tuh bakal mungkin kaget dan nggak percaya. Bisa jadi ada juga mungkin yang tidak menerima gitu. Jadi semua orang tuh nggak mesti nerima gitu ya, buat orang-orang yang langsung berhijrah seperti itu gitu. Tapi kalau dari diri kalian emang udah niat hijrah, berarti dari kalian dimantepin dulu dari hatinya. Mantepin dulu hati, udah yakin nih, ganti busana kalian tuh yang aslinya pakai celana atau mungkin masih pakai baju pendek gitu, udah mulai baju lengan panjang, rok. Habis itu bertahap lagi menjadi gamis. Mulailah pakai kerudung yang kalian mampu dulu, kerudung yang kecil mungkin gak apa-apa, tapi jangan kerudung yang terawang ya, karena pakai kerudung yang terawang itu menurut aku sama aja kayak nggak pakai kerudung gitu, hanya kayak sampul gitu aja gitu. Jadi pakai kerudung yang langsungan yang ukuran sedang-sedang itu loh, itu nggak apa-apa buat pemula, buat awal-awal orang yang sebelumnya nggak pernah pakai kerudung terus mau istiqomah pakai kerudung tuh yang seperti itu gitu. Kalau usul aku sih gitu. Tapi kalau buat yang udah istiqomah pakai gamis, pakai kerudung, terus gimana, Kak, aku pengen pakai cadar, apa harus pakai jilbab yang gede gitu baru pakai cadar? Enggak sih sebenarnya, itu hanya dari diri sendiri sih. Kalau emang mau pakai jilbab yang gede terus pakai cadar gitu, itu sebenarnya dari dari keinginan diri sendiri lah. Kalau emang diri sendiri pengen pakai jilbab yang gede-gede, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak mampu, karena emang beli kain itu nggak murah sih ya, beli kain itu mungkin agak mahal. Kalau untuk ukuran yang 2 meter atau 3 meter itu mah buat bikin baju kali ya. Maaf, salah. Nggak, misalnya kayak ukuran jilbab yang segi 4 nih, yang 130 kali 130 lah, itu udah gede kok. Itu kerudung yang biasa aku pakai sih itu udah gede kok. Tinggal kalian sesuaiin aja, ngelipetnya ukurnya gede, terus udah itu buat sehari-hari aja itu udah enak banget gitu. Kalau misalnya kalian belum bertahap ke hijrah ke cadarnya ya, masih pakai latihan kerudung besar gitu. Jadi bertahap dari pakaian muslim, menutup aurat,
Nah baru selanjutnya ke cadar. Misalnya kalian udah terbiasa nih pakai kerudung yang gede, pakai baju yang gamis, atau mungkin rok, atau mungkin pokoknya baju yang longgar lah, sekiranya menurut kalian longgar atau kalian paham lah. Nah di situ kalian bisa mulai pakai cadar yang setengah muka dulu boleh, atau mungkin kalian bisa langsung pakai yang nikop bandana atau nikop yang itu juga nggak apa-apa, itu juga bagus gitu loh. Jadi kalau kalian udah siap benar-benar, silahkan coba dulu. Kalaupun orang tua kalian gak nerima, ya udah kalian coba dulu. Orang tua kan nggak mesti kita keluar bareng orang tua nih. Misalnya kalian keluar sendiri atau keluar sama teman-teman kalian make gitu, coba beraniin diri sendiri. Kalau orang tua nggak setuju, ya udah kalian nggak usah make dulu, tapi kalian doa terus sama Allah. Terus kalian suka ngasih nasihat ke orang tua, minta dukungan, minta keridoan gitu loh, biar kalian juga nyaman gitu pakai buat sehari-hari. Maksud aku tuh buat sehari-hari kalian keluar gitu. Kalau misalnya di rumah nggak pakai itu nggak masalah ya, karena itu keluarga kalian sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang hijrah itu jangan diambil pusing, terus tata dulu hatinya. Nah ingat, jangan kalau udah pakai jilbab terus nggak pakai jilbab lagi, pakai jilbab nggak pakai jilbab. Jilbab itu wajib ya, kalau buat teman-teman yang udah istiqomah pakai jilbab itu wajib. Terus bagi teman-teman yang masih nanya, Kak gimana hukumnya pakai cadar lepas tutup gitu, ini kembali ke diri sendiri. Kalau buat kalian yang merasa berat pakai cadar terus gitu berat, ya udah kalian sendirilah yang mikir. Lepas tutup itu berarti kan teman-teman kalian yang laki-laki nih misalnya, wah dia udah cadaran, tiba-tiba teman kalian tuh ngeliat kalian gak pakai cadar gitu. Coba kalian sendiri sih pikir, mungkin kalau menurut aku sih itu malu ya. Jadi ada perasaan malu tersendiri gitu buat perempuan kalau kita tuh lepas tutup cadar. Jadi kalau banyak teman yang bilang lepas tutup cadar itu boleh apa enggak, kalau banyak teman-teman aku sih yang bilang, yang juga latihan hijrah gitu, nggak apa-apa lepas tutup cadar, yang penting nggak lepas tutup jilbab gitu. Ya udah deh, diiyain aja gitu daripada mereka marah. Tapi kalau menurut aku lepas tutup cadar sih nggak usah ya. Jadi kalau emang kalian udah niat istiqomah pakai cadar, pakai. Tapi kalau emang kalian belum niat pakai cadar, ya udah mendingan nggak usah gitu, daripada buka tutup malah itu membuat malu diri sendiri sih menurut aku gitu. Jadi pendapat aku sih buat kalian yang mau hijrah, disusun dulu dari tahap per tahap, dari mulai kerudung sampai baju, pokoknya dari akhlak juga diperbaikin gitu. Nah kalau buat ke tahap ke cadar itu sebenarnya dari kalian sendiri. Kalau kalian udah siap, udah mantep, tafadhol silahkan gitu. Kalau bagusnya jangan lepas tutup cadar gitu loh. Tapi kalau kalian masih ngerasa lepas tutup cadar, jadi lebih baik nggak dulu, lebih baik jangan dulu pakai cadar gitu loh. Ini sih pendapat dari aku ya, semoga bermanfaat sih buat kalian-kalian yang masih banyak tanya sama aku gitu. Terus ada juga yang nanya, apa pakai cadar itu hanya khusus buat santri gitu? Enggak, banyak kok di luar sana, atau teman-teman aku juga banyak yang nggak pakai cadar itu bukan santri, karena dari diri sendiri pengen, dari sendiri juga udah niat gitu. Jadi ya udah silahkan gitu, nggak mesti pakai cadar itu seorang santri atau harus lulusan pesantren gitu, enggak. Dari diri kalian sendiri, kalau kalian udah mantap dan pengen, silahkan. Kan nggak ada gitu tulisan di toko-toko beli cadar khusus santri gitu kan, enggak gitu loh. Jadi buat kalian yang mau hijrah, so motivasi dari aku ya seperti ini gitu loh, aku dukung. Tapi buat untuk lepas tutup cadar itu aku anjurin sih enggak ya gitu. Jadi kalau kalian belum siap, jangan dulu. Tapi kalau kalian udah siap, itu silahkan gitu loh. Jadi ya kalian bisa ambil intinya lah, kalau sebenarnya bagus pakai cadar apa enggaknya itu sesuai dari hati kalian masing-masing gitu. Dan mungkin sampai segini dulu motivasi dari aku, terus pendapat aku gitu. Kalau emang ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke semua teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa klik tombol like. Terus buat kalian yang belum subscribe channel aku,
pencet sekarang tombol subscribe-nya. So, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian bisa termotivasi dari video aku. So, thank you very much. Thanks for watching. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.